pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri gerebek pabrik miras oplosan di Merauke. Sekolah yang pungli saat penerimaan siswa baru akan ditindak tegas. Mahasiswa Universitas Cendrawasih berjualan roti bakar untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar uang kuliah. Tim gabungan TNI dan Polri kembali menggerebek pabrik minuman keras jenis Saguer di atas pohon di sebuah kebun di distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di kawasan ini marak produksi minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan dibuat langsung di atas pohon kelapa. Polisi dan tentara bahkan menebang pohon kelapa agar pelaku tidak lagi memproduksi minuman keras oplosan. Ratusan liter Saguer disita aparat dari atas pohon kelapa. Diduga operasi gabungan ini sudah bocor karena pemilik sudah mengetahui aparat akan menggerebeknya. Operasi miras lokal dengan dibantu oleh rekan-rekan dari anggota Koramil Kimam dan dari Batalion 121 Palembang. Kemudian dari hasil kegiatan tersebut telah diamankan puluhan liter Sagero, yaitu bahan baku dari Shopee. Setelah itu dari petugas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya miras apabila dikonsumsi, karena miras tersebut pembuatannya atau produksinya tidak melalui pengawasan dari Departemen Kesehatan. TNI dan Polri gencar merazia minuman keras oplosan di sejumlah kawasan di Merauke untuk memberantas maraknya peredaran minuman keras. Polisi mengancam warga yang memproduksi miras akan ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan tugas TNI yang bertugas di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini terus memperketat lalu lintas orang dan barang yang keluar masuk perbatasan kedua negara. Langkah memperketat perbatasan ini untuk mencegah masuknya barang ilegal, narkotika, dan senjata api ilegal. Menurut Danrem 174 Anim Tiwan Nianggap Merauke, Brigjen Andi Setiawan, TNI akan menambah prajurit untuk memperkuat pengamanan di kawasan perbatasan, termasuk di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Penambahan prajurit dilakukan menyusul maraknya penyelundupan narkoba dan senjata api di perbatasan Papua Nugini. Di samping untuk peredaran saat ini memang untuk ganja saat ini memang rata-rata masih ganja yang kita tangkap. Itu juga nanti kita lihatkan kembali untuk patroli satuan-satuan satgas yang melaksanakan perbatasan. Jadi baik di wilayah yang di Papua Selatan maupun di Papua Pegunungan maupun yang di wilayah Papua saat ini memang ada beberapa satgas yang nanti rencana akan ada penambahan satgas untuk di wilayah perbatasan, khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Bovendigul nanti ada penambahan batalion satgas dalam waktu dekat ini, karena hal ini untuk menutup beberapa kemungkinan apa yang disampaikan tadi, termasuk ada kemungkinan adanya masuknya senjata dari sebelah, itu yang akan menjadi atensi untuk. Saat ini ada 2 batalion Satgas TNI yang bertugas di kawasan perbatasan Papua Nugini. Kedua batalion itu saat ini berada di Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Selama ini kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini rawan penyelundupan narkotika dan senjata api.
Barang ilegal tersebut masuk melalui jalan tikus sehingga sulit terpantau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini program makanan bergizi gratis belum berjalan di Kabupaten Mimika. Padahal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sudah berlangsung sejak Januari lalu. Pangkal masalahnya, pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pusat. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan jika sudah ada petunjuk teknis, maka pihaknya akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional karena Pemkab Mimika tidak ada anggaran untuk menjalankan program itu. Bukan di Mimika saja, hampir seluruh Indonesia. Kami belum dapat juknis dan juklak. Ya, kalau juknis dan juklaknya kita sudah terima, tentunya kita akan melakukannya. Juklak itu bagaimana bentuk pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya, dananya dari mana, tata cara, prosedur dan lain-lain itu harus ada di juknis dan juklak. Kami belum tahu. Tetapi bagi kami di sini kami sudah menyiapkan beberapa alternatif. Banyak alternatif. Hanya karena dengar-dengar di mana-mana, jadi akhirnya kita sudah menyiapkan beberapa alternatif. Tapi alternatif itu kita bisa lakukan apabila juklak dan juknis turun. Begitu. Ya, dananya kan semuanya dengan APBN katanya. Ya, terus apa saja diharuskan di dalam makanan bergizi itu kan persyaratannya pasti kan ada toh. Misalnya telur, kagusa, itu kan kita belum tahu. Ya. Program makanan bergizi gratis ini sempat mendapat penolakan di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Papua Tengah. Menurut Danrem 173, Prajawira Braja, Brigjen Freds Palamonia, TNI akan meningkatkan pengamanan agar program ini berjalan lancar. Menurut dia, penolakan ini dilakukan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka memanfaatkan situasi perkembangan yang ada untuk melakukan gerakan-gerakan melawan pemerintah. Kenapa saya bilang melawan pemerintah? Karena salah satu Kabupaten Intan Jaya ini yang sangat keras untuk menolak makan gizi gratis ya. Tetapi kita TNI ini mendukung penuh pemerintah dalam kondisi apapun. Intan Jaya yang begitu jauh, sulit transportasi, namun TNI dalam hal ini Pangkogap 93 dan jajarannya tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Presiden. Dari pihak saudara kita ya yang seberang paham ini ya, mereka menghasut masyarakat secara terus-menerus untuk menolak itu. Program makan bergizi gratis di tanah Papua belum maksimal. Faktor pendanaan serta belum siapnya dapur sehat membuat program ini belum berjalan maksimal di Papua. Orang tua dan anak-anak di tanah Papua tentunya berharap program ini segera berjalan karena dananya sudah dipotong lewat program efisiensi anggaran sejak Januari lalu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus HIV di Kota Jayapura terus bertambah. Per tahun 2024, sebanyak 8.864 orang di Kota Jayapura terindikasi menderita HIV/AIDS. Saat melakukan pertemuan rutin dengan warga di kantor wali kota Senin kemarin, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan melonjaknya kasus HIV dipicu banyaknya pekerja seks komersial terselubung melalui media sosial. Data yang dilaporkan oleh KPA, ternyata kita juara 1 HIV/AIDS. Ini kan memprihatinkan. Nah, perlu sikap tegas kita melakukan sosialisasi dan pemeriksaan. Maka kita minta warga kita juga harus bisa berani periksa, karena ini HIV kan harus diperiksa. Berani periksa berarti berani menjaga diri. Nah, kalau ada gejala kita obati, kalau tidak ada jaga diri. Jangan lagi berbuat sesuatu yang bisa. Karena di kota ini sudah orang-orang yang kena HIV itu kan kesana kemari, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kita ya sampai dia menularkan kesana kemari, ke rumah lagi, turun lagi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, menambahkan penyebab utama HIV karena hubungan seks di luar pernikahan. Abstinensi ya, tidak berhubungan seks ya. Bagi yang belum menikah tuh usahakan jangan, tapi kan itu yang sering
Kemudian yang berikut, kalau udah punya pasangan, setialah, be faithful, setia sama pasangan. Bahkan HIV menularnya ya kalau kita kendali diri, enggak, ya hubungan seks terbanyak. Nah, gitu. Kalau hubungan seks bebas banyak, ya resiko pasti. Nah, jadi tanggung jawabnya bagaimana? Keluarga lah, mulai dari keluarga, anak, jangan ada seks bebas. Nah, kalau ada dan kebetulan orang yang HIV, kena lah pasti. Gitu. Pemkot juga mengimbau warga rutin datang memeriksakan diri jika mengalami gejala HIV. Warga yang terdeteksi HIV akan mendapat obat gratis dari pemerintah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Banyaknya pungutan liar di sekolah dengan modus penjualan baju dan kesepakatan orang tua membuat orang tua terbebani. Wakil Bupati Merauke, Fauzuni Hayah, dengan tegas mengatakan bahwa sekolah yang melakukan pungutan liar atau pungli saat penerimaan siswa baru nanti akan diberikan sanksi tegas. Wakil Bupati meminta Dinas Pendidikan memantau seluruh sekolah negeri di Merauke agar tidak melakukan keputusan yang memberatkan orang tua. Pasti akan kerjasama dengan dinas untuk melakukan monitoring itu, karena kan memang tidak semua sekolah tertib administrasi. Ini juga menjadi temuan kita di lapangan. Pasti kita juga akan lakukan monitoring itu. Ini perhatian pemerintah daerah, bagaimana sekolah harus punya standar yang pasti dan baku. Tidak boleh kemudian sekolah asal-asal memberikan pungutan-pungutan yang di luar memang kewajiban saat pendaftaran murid baru. Ini juga sudah kami koordinasikan dengan dinas untuk memantau dan juga kita monitoring semua sekolah-sekolah yang memang memberikan pungutan-pungutan yang lebih ya untuk pendaftaran siswa baru ini. Penerimaan siswa baru akan dilakukan pada awal Juni mendatang. Orang tua siswa kerap kali dipusingkan dengan membayar uang masuk sekolah yang mahal. Biasanya sekolah menarik tarif khusus dengan alasan biaya pembelian seragam atau biaya pembangunan. Modus sekolah menarik uang dari siswa ini tentunya tidak dibenarkan karena hanya akan memberatkan beban orang tua siswa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Merauke. Kesemrawutan terjadi saat pasar sore di Jalan Ahmad Yani beroperasi. Lapak yang ada di pasar sore ini tidak pernah dipindahkan, padahal lapak ini berada di trotoar jalan. Aktivitas pasar sore ini menjadi keluhan masyarakat. Setiap hari di kawasan ini kerap terjadi kemacetan lalu lintas karena pedagang yang seenaknya menggelar lapak di badan jalan. Belakangan ide menatap pasar sore kembali mencuat. Wakil Bupati Merauke, Fauzuni Hayah, mengatakan pihaknya berencana menatap pasar sore sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Kita tetap ingin pertahankan, tetapi tentu dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Artinya bagaimana di sekitar situ juga harus ada terminal yang untuk masyarakat bisa mudah untuk menjangkau pasar ya. Yang kedua terkait dengan kebersihan. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama, tetapi pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup pasti terus akan kerjasama bagaimana untuk kebersihan di lingkungan pasar juga harus terjaga ke depan begitu. Artinya akan dipertahankan itu cuma ya, cuma dikelola dengan baik aja. Ya, dikelola dengan baik dan kita lengkapi dengan infrastruktur yang lain. Karena kan arah sana sampai sekarang kan belum ada angkutan yang ke sana. Jadi untuk akses ke pasar itu kan susah. Nah, dari situlah kemudian kita juga harus persiapkan infrastruktur yang lainnya. Sesuai namanya, pasar sore di Jalan Ahmad Yani ini hanya padat dan ramai ketika sore hari. Sebagian besar pedagang di sini menjual bahan pangan seperti ikan, daging, serta sayur-sayuran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan meninjau kembali sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di seluruh sekolah jika tidak memberikan manfaat dan menyulitkan orang tua menyekolahkan anak mereka. Menurut Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, pemerintah daerah akan memantau dan menerima masukan terkait sistem zonasi ini, walaupun sistem ini menurutnya bertujuan baik untuk pemerataan.
Ya, memang pada awalnya kebijakan pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi itu untuk supaya para siswa bisa dipermudah untuk akses ke sekolah dalam transportasi dan juga pemerataan siswa di sekolah-sekolah. Jangan sampai sekolah-sekolah unggulan di wilayah tertentu itu banyak siswanya, sementara sekolah-sekolah yang lain itu tidak ada siswa. Ini sebenarnya maksudnya pada awalnya baik, tapi memang harus kita evaluasi kembali, nanti kita lihat untung ruginya. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru banyak menuai protes dari masyarakat. Salah satu yang menjadi keluhan menurut Ombudsman, sering terjadi kesalahan dalam verifikasi jarak sekolah dan tempat tinggal siswa. Pemerintah berencana mengubah sistem zonasi dan menggantinya dengan sistem domisili. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mulai tanggal 1 Mei 2025, pemerintah resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Dexlite. Harga terbaru untuk kedua jenis BBM ini, yakni Pertamax menjadi Rp12.400 per liter dan Dexlite menjadi Rp13.350 per liter. Seluruh SPBU termasuk di Merauke kompak menurunkan harga BBM non-subsidi secara serentak. Pengelola SPBU mengatakan meski harga turun, penjualan Pertamax dan Dexlite tidak berpengaruh. Penurunan itu Dexlite sama Pertamax. Kalau Pertamax sebelumnya harga berapa dan turun sampai? Pertamax sebelumnya dari 12.800 diturun Rp100 jadi 12.700. Untuk Dexlite dari 13.900 turun Rp250 menjadi Rp13.650. Untuk respon dan peningkatan dari pelanggan, untuk sementara kita lihat di lapangan ya seperti biasanya. Seperti biasa itu karena yang peminat untuk pembelian solar non subsidi yang non subsidi itu kurang maksudnya tidak ada yang berminat untuk yang selama ini yang cari itu yang hanya solar subsidi. Suasana di SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke lengang dan tidak ada antrean kendaraan. Kebijakan Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi ini karena harga minyak mentah dunia turun. Selain itu, faktor nilai tukar rupiah juga ikut mempengaruhi harga minyak dunia saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mahasiswa semester 4 Universitas Cendrawasih Prodi Ilmu Pemerintahan ini pada pukul 4 sore sudah datang ke lokasinya berjualan di Jalan Cikombong, Kota Jayapura. Ia merapikan gerobak roti bakar yang ia titipkan di lokasi. Semua dilakukannya sendiri, mulai dari memasang lampu, menyiapkan gas dan kompor pembakar roti, hingga menyiapkan roti dan toppingnya. Pada jam 5 sore, gerobak roti bakar Yame miliknya sudah siap beroperasi dan melayani pembeli. Sudah 3 bulan lebih, pemuda asal Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah berjualan di lokasi ini. Sebelumnya berjualan di APO Bengkel, namun karena sepi, ia kemudian berpindah ke Kota Raja. Beginilah Wilson sehari-hari. Ia selalu menggunakan sarung tangan plastik saat membuat roti agar roti yang disajikannya higienis. Ia kini sudah lihai dalam menyiapkan pesanan pelanggan.
Mulai dari mengolesi roti dengan mentega, menaburi roti dengan keju dan meses, sampai memanaskan roti di pembakaran. Wilson menceritakan saat tiba di Jayapura, niat awalnya hanya kuliah di Universitas Cendrawasih. Jiwa wirausahanya baru muncul pada saat semester 3. Ia lalu mencari informasi seputar usaha yang menjanjikan keuntungan dengan modal yang sedikit. Seorang temannya yang sudah lebih dulu berjualan mengajarnya untuk membuka usaha roti bakar. Setelah paham, Wilson bersama saudaranya membuka roti bakar milik sendiri. Pada Juni 2024, pertama berjualan hasilnya kurang memuaskan, sehingga Wilson harus berpindah tempat dari APO Bengkel ke Cigombong, Kota Raja. Hasilnya memuaskan. Di Cigombong, Wilson bisa menjual 40 roti per hari. Namun dirinya tidak bisa memungkiri, dalam berjualan kadang sepi, namun ia tetap optimis dan yakin kalau ada niat pasti ada jalan. Beberapa ilmu itu kita kerja dengan kakak laki-laki, kakak Nelson, dari Road Bar Kompak yang ada di Waena. Pas berada di lingkungan itu, jadi saya merasa terbawa hati begitu, mungkin terinspirasi lihat orang Papua begitu. Jadi saya mulai bergabung dari situ. Mulai bergabung dengan kakak laki-laki orang dan dengan kakak laki-laki saya yang punya usaha ini roti bakar Yami juga. Jadi puji Tuhan kita punya usaha ini sudah berjalan ada 2. Satunya di Kota Raja Dalam, satunya di Kota Raja Luar. Buat teman-teman orang yang mau menjalankan usaha itu tetap semangat. Jadi jangan kita mau kalah dari pendatang, kita juga bisa. Tuhan ciptakan kita punya tangan, kita punya pikiran, dan kita datang sebagai sini juga terinspirasi juga buat kalian juga di tanah Papua ini. Rusman, warga Kota Raja Jayapura, senang dengan kegigihan Wilson dan menjadi langganan karena rotinya lezat. Ya, menurut saya Adik Wilson ini sangat bagus, kan saya bangga karena seorang Papua yang punya motivasi untuk mengembangkan untuk bersaing dengan teman-teman yang dari luar daerah. Itu yang saya sangat bangga, dan untuk rasanya, nikmatnya luar biasa, mantap. Roti bakar di tempat ini dijual seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung isi topping yang dipesan pembeli. Jika Anda ingin membeli roti bakar yang rasanya enak dengan berbagai topping isi, bisa datang ke Jalan Cigombong, milik Wilson Kayame. Wilson Kayame hanya berharap agar pemerintah bisa membantu, karena mereka hanya bermodal semangat dalam berusaha. Kegigihan seorang Wilson, anak muda berasal dari Kabupaten Pania ini, menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lainnya. Di mana ada niat, pasti ada jalan. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.